Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaruniakan kepada kita usia yang panjang, badan yang sehat, dan hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saum merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita wajib mengetahui keutamaan saum agar kita semakin semangat, semakin yakin dengan karunia Allah yang sangat besar. Apa saja pahala saum? Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama, saum itu pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan manusia itu pahalanya dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali ganda. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikannya pahala. Kenapa begitu besar pahala saum? Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena manusia itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya di siang hari Ramadan hanya karena Allah. Besar pahala puasa, Allah sendiri merahasiakan. Dan ini sesuai dengan karakteristik ibadah saum. Ibadah saum itu adalah ibadah yang tidak tampak, tidak kelihatan. Kita tidak bisa membedakan dua orang yang mana yang saum, mana yang tidak saum. Orang yang saum itu tidak kelihatan, kecuali dia mengatakan saya sedang berpuasa. Jadi besar pahala puasa karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala itu. Dan saum juga melatih keikhlasan, ya. Ikhlas artinya ini adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang saum atau keutamaan ibadah yang saum itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang melalui pintu ini orang-orang yang ahli saum, ahli puasa, rajin puasa termasuk puasa Ramadan, puasa sunnah, mereka akan masuki surga melalui pintu ar-rayyan ini. Yang kata Nabi SAW, pintu ini hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat kaum muslimin, muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merindukan ya surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saum yang kita tunaikan ini mengantarkan kita ke surga Allah melalui pintu ar-rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan saum yaitu orang yang berpuasa, yang sehari saja dia berpuasa, dia akan dijauhkan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang saum satu hari saja karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, maka Allah akan menjauhkan wajah orang itu
Maksudnya yang dijauhkan bukan wajah saja, tapi maksudnya diri orang itu dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, 70 musim, 70 tahun. Artinya apa? Bahwa orang yang saum karena Allah, wallahu alam, barangkali baik itu saum Ramadan ataupun itu saum sunnah, sehari saja dia saum karena ikhlas karena Allah, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Para mufasir ataupun para ahli tafsir hadis menyebutkan bahwa sab'ina kharifan, 70 tahun ini maksudnya 70 tahun perjalanan. Wallahu a'lam apakah 70 tahun cahaya ataupun 70 tahun kendaraan yang paling cepat. Dan dalam bahasa Arab, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kata sab'un atau kata sab'in dalam bahasa Arab itu tidak melulu menunjukkan angka, tapi menunjukkan sebanyak-banyaknya atau sejauh-jauhnya. Artinya orang yang berpuasa, kemudian kata Nabi dia dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun, artinya dia dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita dimasukkan ke dalam surga, kita dijauhkan dari api neraka itu adalah tujuan utama kehidupan kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Maka kita niatkan dengan saum ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita semua dari siksanya, dari murkanya, dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat kaum muslimin, muslimah, as-shaimin, was-shaimat, keutamaan puasa yang keempat disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang rajin berpuasa, dia akan diberikan syafaat, akan ditolong oleh puasa itu pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat bagi hamba Allah yang rajin puasa dan rajin baca Al-Quran pada hari kiamat. Bagaimana Nabi mengilustrasikan ya, bagaimana syafaat saum itu kepada orang yang ahli saum. Kata Nabi, yaqulus siyam, puasa itu berkata. Dan di sini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa amal ibadah itu pada hari kiamat akan memiliki wujud. Dan wujud amal soleh itu tentu saja adalah wujud yang indah, wujud yang menarik, wujud yang menyenangkan. Berbeda dengan amalan-amalan maksiat. Amalan-amalan maksiat itu akan datang kepada pelakunya di alam kubur ataupun di hari kiamat dalam wujud yang mengerikan, yang menyeramkan. Nah, kata Nabi SAW, puasa itu akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fasyafi'ni fih. Kata puasa itu, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan, minum, dan melampiaskan syahwat di siang hari karena dia menunaikan ibadahku, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, yakinlah bahwa amal soleh kita, salah satunya adalah saum, adalah menjadi penolong kita di yaumil akhir, di hari di mana uang, harta, kekayaan, jabatan yang tidak digunakan di jalan Allah tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hadis yang saya yakin sahabat-sahabat sudah sering mendengar hadis ini, apalagi di bulan Ramadan, yaitu hadis yang menyebutkan, menegaskan bahwa saum itu akan menghapus dosa-dosa orang beriman, orang-orang yang saum, ya, menghapus dosanya yang telah lalu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, wahtisaban, dan karena berharap pahala dari Allah, maka kata Nabi SAW, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Sahabat-sahabat, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Bahkan dosa kita banyak sekali. Ya, banyak sekali dosa kita. Maka kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saum ini menjadi kafarah, menjadi penghapus, menjadi penghilang dari dosa-dosa kita. Banyak sekali sebenarnya keutamaan puasa apabila kita membaca hadis-hadis. Dan satu lagi ya, meskipun ini disebutkan dalam hadis yang dhaif, kata Nabi SAW, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita melalui Ramadan ini dengan sehat, dengan semangat untuk beribadah, memberikan yang terbaik untuk diri kita sebagai bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.